cat, bahan, atau kotoran yang tertinggal. Next. Yang kedua itu adalah lomba merias kuku. Lomba mewarnai kuku dengan tema French Nail Polish. Durasinya di sini adalah 2 jam. Di mana peserta di sini mewajibkan membuat French style. French style itu adalah membuat warna atau mewarnai dengan warna putih pada ujung kuku model dengan menggunakan cat warna-warna kuku di atas kuku palsu, tidak di atas kuku asli model, yaitu di atas kuku palsu. Tidak boleh menggunakan stiker atau alat bantu pembentuk French polish-nya. Untuk pelaksanaannya, merias kuku dilakukan setelah bridal hijab. Ya, jadi secara running time sehingga totalnya adalah 4 jam. Dan untuk persiapan peserta, persiapan model, persiapan alat dan bahan sampai berkemas itu bersamaan dengan makeup bridal hijab. Nah, materi yang ketiga itu adalah merias wajah fantasi dengan temanya The Fusion of 4 Seasons Using 5 Colors. Durasinya 2 jam. Ini menggambarkan mengenai musim atau seasons yang ada 4 di dunia. Silahkan bisa mengambil judulnya nanti. Peserta di sini harus menyiapkan mood board. Ya, harus menyiapkan mood board seperti contoh gambar yang ada di samping, di mana mood board ini adalah peserta menyiapkan satu papan. Di atas papannya tersebut ditempeli guntingan-guntingan gambar yang bisa diakses mungkin dapat dari internet, dari majalah atau lainnya. Ya. Dan juga membuat sinopsis. Bagian yang dirias itu adalah bagian wajah, leher depan dan atau dada atas bagian depan. Ingat, hanya menggunakan 5 warna face painting saja. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Untuk persiapan peserta, persiapan model, dan persiapan penataan produk makeup sama seperti bridal hijab. Next. Yang keempat itu adalah merias kuku. Untuk merias kuku, di sini kita mengambil temanya The Fusion of 4 Seasons Using 5 Colors sama seperti tema makeup fantasi dengan menggunakan 5 warna saja. Ya, dan menggunakan cat kuku atau cat akrilik. Tidak boleh menggunakan cat kuku bentuk gel. Ya, dan boleh ada tambahan diamond atau rhinestone. Menggambar kukunya harus menggambar di atas kuku, mendesain di atas kuku palsu, tidak boleh menggunakan stiker. Pelaksanaannya adalah secara running time setelah melakukan makeup fantasi dilanjutkan dengan nail art. Ya. Next. Berikut adalah alat dan bahan yang akan dibawa oleh peserta. Ya. Dan ini adalah alat bahan yang dibawa oleh yang dibawa oleh peserta. Ini untuk makeup bridal hijab dan makeup fantasi. Next. Dan ini alat bahan yang dibawa peserta untuk makeup untuk mewarnai kuku, French polish dan merias kuku. Ya. Next. Nah, ini adalah alat yang disediakan oleh panitia. Yang artinya adalah peserta tidak perlu membawanya. Ini sudah disediakan oleh panitia. Apa saja? Tentunya adalah model wanita usianya 15 sampai 25 tahun. Tentunya dengan tinggi badan proporsional, mohon untuk diperhatikan dengan tinggi badan 155 sampai 165 cm dan berat badan 45 sampai 55 kg atau bentuk tubuhnya secara proporsional. Ini untuk diperhatikan pada saat membawa gaunnya, karena nanti untuk model wanita disediakan oleh panitia. Lalu kuku palsu bentuknya oval, seperti yang tadi dicontoh. Ya. Masing-masing peserta akan mendapatkan 10 kuku, ya, bentuknya oval. Lalu double tape khusus untuk nail art atau khusus kuku palsu, body face painting, lalu terkait dengan meja, kursi standar hotel, lalu cermin, tempat sampah, area peragaan, semua disiapkan oleh panitia. Next. Dan berikut adalah jadwal lombanya, ya, di mana pada hari pertama lomba yang akan dilaksanakan itu adalah merias wajah pengantin hijab
dan merias kuku French polish. Waktunya secara running time, yaitu kita mulai 8.30 sampai 12.30 selama 4 jam. Lalu di hari keduanya, kita melakukan materi ketiga dan materi keempat, yaitu merias wajah fantasi dan nail art selama 4 jam. Di masing-masing lomba hari setelah pelaksanaan akan dilakukan peragaan untuk penilaian overall. Next. Dan ini adalah penilaian merias wajah bridal hijab, ya, di mana kita akan memberikan satu penilaian, ada penilaian objektif dan subjektif, di mana untuk penilaian subjektif di sini kita mempunyai bobot nilainya itu adalah 1 sampai 4. Kita menggunakan antara poor, satisfactory, very good, and excellent. Next. Sama juga untuk merias wajah fantasi, perbedaan adalah hanya di draft design makeup fantasy, synopsis juga akan kita nilai, teknik bauran dari 5 warna yang digunakan, kreativitas makeup, dan kerapihan makeup. Next. Selanjutnya untuk French polish, di sini bobot nilainya adalah 30. Sama, ya kalau untuk French polish kita penilaian adalah full subjektif, jadi menggunakan penilaian poor, satisfactory, very good, and excellent. Next. Dan merias kuku, total nilai juga sama 30. Sehingga masing-masing dari setiap harinya itu total nilai adalah 100. Next. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wina. Bapak Ibu pendamping lomba kecantikan, silakan jika ingin ada yang ditanyakan terkait bidang lomba kecantikan ini. Masih tersedia banyak waktu dan silakan untuk raise hand. Nah, sudah ada 2. Yang pertama silakan Ibu Ayu Intan. Ya, langsung saja di unmute. Oke, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Bu. Oh iya, perkenalkan saya pendampingnya Ayu Intan, nama saya Bulan dari SLB Negeri 2 Denpasar. Saya di sini ada 3 pertanyaan Ibu. Yang pertama untuk mood board itu, bisakah kita menggunakan hasil-hasil dari latihan kita? Jadi seperti guntingan-guntingan atau clipping-clipping dari hasil-hasil latihan kami. Lalu yang kedua, mohon Ibu dibantu untuk menjelaskan lagi makna dari the fusion of position yang mungkin dari kami banyak yang belum begitu paham. Dan yang ketiga, jika model sudah ditentukan atau disiapkan dari panitia, apakah bisa model tersebut langsung membawa heelsnya? Karena kami kan takutnya kurang tahu ukuran kakinya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk mood board itu sendiri boleh jika ditempelkan dengan hasil-hasil karyanya yang sudah untuk latihannya, tapi dilengkapi juga dengan inspirasinya itu dari mana. Ya, inspirasinya itu diambil dari mana. Jadi misalnya apakah misalnya mau ambil inspirasinya itu dari majalah, boleh, atau misalnya dari internet, atau misalnya terinspirasi dari warna-warna yang lainnya, boleh ditempelkan di sana, di dalam mood boardnya tersebut. Ya. Lalu untuk terkait dengan tema The Fusion for Seasons, itu adalah terkait dengan 4 musim. Jadi silakan bisa mengambil salah satu musim. Jadi misalnya musimnya mau ambil musim autumn, ya, atau mungkin winter, silahkan itu bisa dijadikan salah satu tema atau salah satu judulnya. Dan untuk terkait dengan model, tadi saya sudah sampaikan untuk high heelsnya itu bisa dibawakan dari peserta atau nanti akan diinformasikan ke panitia bahwa heels untuk high heels di model bisa membawa masing-masing heelsnya mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Bu Wina. Dan kemudian ini ada Ibu Riza Asrieta. Ya, silakan Ibu langsung di unmute. Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Di sini saya Riza Asrieta dari SLB Negeri Semulia dari Provinsi Bangka Belitung. Ingin menanyakan tentang yang merias pengantin yang bridal hijab. Nah, di situ pengantinnya itu lebih ke tradisional atau modern atau bagaimana? Terima kasih. Baik, untuk yang model hijab tentunya modern saja Ibu, karena kalau kita mengikuti pakem tidak cukup waktunya untuk di 2 jam. Ya, baik. Ibu Evi Hardiani,
Silakan Bu, kalau ada yang ingin ditanyakan Bu. Ibu sudah raise hand dan langsung unmute saja. Ya. Ya Bu Evi. Langsung di unmute saja Bu. Oh, Itu kan menunjukkan 5 warna. Apakah boleh dalam 5 warna itu dibuat campuran yang akan menghasilkan suatu warna gitu? Bu, diulang Bu, tadi Ibu belum meng-unmute mic-nya, jadi pertanyaannya hanya di ujungnya saja yang terdengar. Silakan Bu, diulang Bu. Untuk fish painting itu kan ditentukan 5 warna saja. Untuk 5 warna itu apakah boleh kita menggunakan warna campuran yang akan menghasilkan suatu warna? Silakan Ibu diperbolehkan karena itu menyangkut ke dalam nilai kreativitas ya, makanya kenapa nanti kami kita tentukan 5 warna saja. Terima kasih. Terima kasih. Ya, berikut pertanyaan dari Bu Husnul Khotimah. Silakan Bu, langsung di unmute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya untuk power session itu tadi kan Ibu menyampaikan bisa satu session ataupun ya satu session juga bisa ya. Tapi kalau misalnya kita bikinnya 4 session jadi satu di satu gambaran itu bagaimana Bu? Terus juga untuk mood board itu kalau misalnya saya menempelkan gambar desain untuk melihat contohnya itu bagaimana ya Bu ya? Soal desain gambarnya tersebut, jadi anak melihat contoh gambar tersebut bukan potongan-potongan dari apa gitu. Jadi desain saya untuk desain untuk wajah, untuk gambar wajah itu saya gambar terus saya tempel di mood board itu bagaimana? Boleh apa tidak Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, untuk season terserah Ibu mau ambil satu season atau Ibu mau 4-4 yang musim boleh, silahkan bisa dijadikan satu dalam satu riasan. Lalu terkait juga dengan mood board itu boleh Bu. Jadi mood board itu tidak hanya guntingan-guntingan saja kita ambil inspirasinya dari majalah, dari internet dan lain-lain, tapi misalnya Ibu desain sketch sendiri ditempelkan di atas mood board itu sendiri lalu diwarnai sendiri itu boleh. Baik, terima kasih Bu Wina. Sebelum ke Ibu Nur Hadiah, ada pertanyaan sebelumnya di kolom chat dan saya akan bacakan Bu Wina. Pertanyaannya, apakah nanti pilih salah satu bridal hijab dan fantasi, apa harus ikut dua-duanya? Jadi memilih salah satu antara bridal hijab dan fantasi, apa harus ikut dua-duanya? Itu pertanyaannya Bu, silakan. Untuk materi lomba itu harus dua-duanya Ibu, karena hari pertama itu terkait dengan materi yaitu hijab dan juga French polish, mewarnai dengan French polish. Lalu juga yang ke hari keduanya baru itu fantasi. Jadi kita tidak pilih salah satu. Hari pertama itu hijab, hari keduanya fantasi. Oke, terima kasih Bu Wina. Dan ini mudah-mudahan menjadi pertanyaan terakhir dari Bu Nur Hadiah. Silakan Ibu. Di unmute dulu Bu, belum terdengar suaranya. Masih belum terdengar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman saya maaf Pak, dari SLB Negeri Wonomulyo, Sulawesi Barat. Yang mau kami tanyakan Pak mengenai alat make up. Ibu, alat make upnya itu apa ditentukan mereknya atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih.
Untuk bahan makeup ya Bu ya, kalau untuk alat makeup terserah, untuk bahan makeup pun juga tidak ada penentuan mereknya apapun, silahkan bisa digunakan. Kecuali tadi ya ada beberapa produk yang sudah disediakan panitia terkait dengan face painting. Biasanya kalau Iya. painting kan warnanya ya itu aja ya, ada 12 color biasanya, kita bisa combine dari sana. Terima kasih. Baik, mungkin masih tersedia satu pertanyaan lagi. Jika ada yang ingin menanyakan. Kalau tidak ada, dan kelihatannya tidak ada yang raise hand lagi, terima kasih Ibu Wina Latifah. Dan kita, oh ada yang raise hand ya. Ini untung saya belum menutup ya. Silakan Ibu Endang Fitria. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Ibu-ibu, silakan Mbak Endang. Mohon maaf di juknis kan itu Pak Ibu temanya itu 4 musim, penggabungan 4 musim ya Bu ya. Nah itu apa musim yang dimaksud tadi mencakup di musim yang ada di Indonesia atau mungkin musim yang secara yang karena 4 tadi ya Bu ya. Mungkin minta penjelasan mengenai musim itu aja, apa bisa musim di luar di Indonesia atau memang musim yang ada, karena kan 4 musim di sana ya Bu ya Bapak. Terima kasih, mungkin saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terkait dengan yang tema tadi, ya 4 musim tentunya musim dari seluruh dunia, ya yang bisa kita ambil temanya, entah itu musim gugur, misalnya lalu musim salju atau musim panas, ya silahkan itu bisa diambil temanya. Jadi tidak dipatok itu untuk di Indonesia atau apakah harus yang luar, bebas. Karena 4 season ini atau 4 musim ini pasti di seluruh dunia. Jadi silahkan ambil salah satu atau mau 4-4-nya dimasukkan ke dalam jadi judul buat makeupnya dan juga untuk nail artnya, boleh. Terima kasih. Kalau mengambil musim di Indonesia hanya 2 ya, Bu Wina. Jadi silahkan kalau mau dua-duanya mengambil musim yang ada di Indonesia, silahkan dipilih 2 musim yang ada di Indonesia. Baik, tadi saya sudah menutup kuota untuk tanya jawab, jadi tidak ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu pendamping. Waduh, ini ada satu Ibu Siti Mahmudah, mohon maaf, kami sudah menutup sesi tanya jawab karena waktunya sudah habis gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Wina Latifah, dan berikut kita akan menyimak informasi tentang bidang lomba kreasi barang bekas yang akan disampaikan oleh Ibu Lia Widyasari dari PPKW Widya. Kepada Ibu Lia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Tony untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Izinkan saya menyampaikan materi lomba bidang kreasi barang bekas. Materi untuk tahun ini adalah Cindramata miniatur rumah adat ciri khas daerah berbahan limbah. Limbahnya barang bekas atau bukan barang baru. Dengan ketentuan, bahan menggunakan limbah bebas, misal limbah kayu, limbah plastik, bambu, rotan, kertas tebal, dan limbah lainnya atau gabungan dari beberapa jenis limbah. B. Tidak boleh menggunakan limbah yang mengandung bahan beracun atau berbahaya. C. Bentuk cindramata miniatur rumah adat sesuai dengan daerah provinsi dari masing-masing peserta. D. Teknik pembuatan miniatur rumah adat sesuai kreativitas. E. Ukuran rumah adat maksimal panjang 30 cm, lebar 30 cm, sedangkan untuk tinggi menyesuaikan dari rumah adat masing-masing. Next. F. Tatakan atau alas miniatur rumah adat berukuran panjang 40 dan lebar 40 cm. Tatakan atau alas dan hiasannya terbuat dari limbah bebas. Untuk tatakan atau alas tersebut sudah dibawa peserta ke tempat lomba
dengan ukuran 40 kali 40 yang sudah dipotong, tetapi tidak boleh langsung dihias. G. Seluruh proses pembuatan miniatur rumah adat dikerjakan di lokasi lomba yang sudah ditentukan oleh panitia. Berikut proses pemotongan dan pengecatan atau pewarnaan. H. Cindera mata kemudian dimasukkan ke dalam kemasan. Kemasannya dibuat pada saat lomba. Bahan kemasannya harus tembus pandang atau transparan, bisa terbuat dari mika, kaca, atau akrilik yang sudah disiapkan oleh peserta sebelum ke tempat lomba, kemudian dirakit di tempat lomba. Jadi kemasannya jika terbuat dari mika, peserta sudah membuat pola di mika tersebut. Di tempat lomba nanti tinggal dipasang. Untuk kaca atau ada yang memakai akrilik, dibawa ke tempat lomba dengan posisi yang sudah terpotong, nanti di tempat lomba tinggal dirakit. Cindera mata miniatur rumah adat memiliki nilai jual dan peserta juga wajib menyerahkan narasi atau print out proses cara membuat miniatur dan kemasan sesuai dengan karya yang dibuat dengan ukuran kertas A4. Jadi dibawa pada saat lomba. Next. Berikut alat dan bahan yang disiapkan oleh peserta. Bahan untuk membuat miniatur rumah adatnya, limbah kayu atau limbah bambu, limbah rotan, kertas atau gabungan dari beberapa limbah tersebut. B. Bahan untuk membuat kemasan miniaturnya, bisa mika atau akrilik atau kaca. Bahan pewarna. D. Peralatan dan bahan penunjang seperti gergaji, palu, cutter, lem, dan lain-lain. Aksesori tambahan, apron, keterangan cara membuat. Dengan catatan jumlah alat dan bahan disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta. Berikut alat dan bahan yang disiapkan oleh panitia. Ada tempat pelaksanaan lomba, meja kursi, kabel roll, sarung tangan latex untuk proses pewarnaan atau pengecatan nanti, masker medis P3K, alat plastik polybag dengan ukuran 120 x 180 sebanyak peserta lomba untuk proses pengecatan dan pewarnaan nanti, meja display dan taplak meja polos. Teknik pelaksanaan. Peserta membuat miniatur rumah adat di tempat yang sudah ditentukan panitia. Waktu pelaksanaannya selama 2 hari. Hari pertama membuat alas dan miniatur rumah adat dalam waktu 7 jam. Hari kedua membuat dan menghias kemasan untuk rumah adat dalam waktu 4 jam. Next. Berikut penilaiannya. Aspek penilaian 1, bentuk teknik pembuatan bobotnya 40, 2, kesesuaian dengan tema bahan dan ukuran bobotnya 25, 3, keserasian keindahan display dan nilai jual bobotnya 25, dan 4, kebersihan persiapan alat dan bahan kerja bobotnya 10, totalnya bobotnya adalah 100. Sebagai catatan, hasil karya yang sudah dibuat nanti mohon diberikan identitas di bagian depan. Contohnya rumah gadang Provinsi Sumatera Barat, seperti itu. Demikian saya sampaikan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Lia, dan silakan Bapak Ibu pendamping untuk lomba bidang kreasi barang bekas untuk menanyakan hal-hal yang ingin ditanyakan ya. Silakan untuk raise hand atau menuliskannya di kolom chat manakala Bapak Ibu terkendala dengan tidak bisa meng-unmute mic Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Bernadette Prima dari SLB Karya Bakti Wonosobo. Silakan Bu, langsung aja Bu di-unmute. Terima kasih Pak Tony. Perkenalkan, nama saya Bernadette Prima dari SLB Karya Bakti Don Bosco Wonosobo. Begini Pak, saya ingin menanyakan, untuk kreasi barang bekas yang miniatur rumah adat itu nanti kan otomatis ada hiasannya seperti pagar, pohon, mungkin aksesoris lainnya. Nah, itu aksesoris lainnya itu
apakah boleh dibuat dari sekolah kemudian menempel di sana atau harus dari pure murni dibuat di sana? Terima kasih, itu aja. Baik Ibu, untuk pagar, jika nanti akan diberikan pagar, itu dibuat di tempat lomba. Tapi jika Ibu nanti ingin menambahkan, misalkan untuk rumah adat ataupun kemasan, ada renda, ada pita, ada manik-manik, payet, dan sebagainya, atau alasnya nanti mungkin mau dilapis dengan kain, dilapis dengan rumput sintetis, itu silahkan. Terima kasih Bu Lia. Sebelum ke Bu Mayang, ada pertanyaan dulu. Ini melalui kolom chat dan ini silakan mungkin dari tim pengembang atau tim IT untuk menjawabnya ya mengenai video perkenalan karena tadi sudah lewat ya. Ya, baik. Nanti akan dijawab melalui kolom chat juga ya, Bapak atau Ibu Hilarius. Berikut pertanyaan dari Ibu Mayang. Silakan Bu. Ibu Mayang. Halo Ibu Mayang, langsung saja di unmute Bu. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, saya mau menanyakan yang aksesoris tambahan itu, seperti misalnya kalau kita mau menambahkan pohon, itu bisa dibuat dari apa, harus barang baru atau barang bekas Pak? Kayak pohon kan ada miniatur pohon dari barang baru kan Bu? Apa harus dari barang bekas juga Bu? Untuk membuat misalkan mau diberikan taman atau ada pohon, ada bunga, silahkan bisa membuat dari limbah flora Ibu. Oh gitu ya Bu ya, dari limbah flora, dari limbah alam berarti Bu ya? Ya, jadi boleh nanti rumah adatnya itu selain memakai misalkan memakai limbah kayu, bagian atap misalnya bisa dipakai dengan limbah jerami, limbah alang kering, ijuk, dipersilakan. Makasih Bu ya. Pohonnya juga ya Bu ya? Oh pohonnya juga Pak ya? Dari bahan limbah juga ya Pak ya? Ya. Jadi saya ingin memperjelas gitu Bu. Jadi pohonnya juga harus dari barang bekas. Iya, dari limbah flora atau dari bahan bekasnya. Okay. Nah, kecuali mau mendapatkan seperti pita, renda, atau dilapis rumahnya kain tradisionalnya atau diberikan payet, boleh bawa. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya, sebelum ke Ibu Husnul, ya, saya akan membacakan pertanyaan yang ditulis dalam kolom chat. Untuk pembuatan barang bekas, kita sudah membuat polanya dari masing-masing provinsi ya, Bu. Baru di tempat lomba hanya merakit saja, begitu? Untuk alasnya yang ukuran 40 x 40 cm, peserta membawa alasnya ke tempat lomba sudah dalam posisi sudah dipotong, tetapi belum dihias. Jadi jika alasnya mau dicat atau mau dilapis kain, diberikan pagar, itu harus dilakukan di tempat lomba. Untuk miniatur rumah adatnya, proses pemotongannya harus di tempat lomba. Tapi jika mau dibuatkan pola, itu boleh. Begitu juga dengan kemasannya. Jika kemasannya menggunakan mikanya boleh sudah berpola, jadi nanti di tempat lomba tinggal dibentuk. Dan untuk yang menggunakan kaca atau mungkin akrilik, posisinya sudah dipotong, disesuaikan ukurannya dengan ukuran rumahnya. Nanti di tempat lomba tinggal dilem, dipasang. Baik, cukup jelas kelihatannya Bu Lia. Jadi boleh ya disiapkan polanya saja ya dari rumah. Baik, berikut pertanyaan dari Ibu Husnul Khotimah. Silakan Bu, langsung di unmute saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Husnul Khotimah dari SLB Negeri 3. Akan saya kalau DKI kan akan membuat rumah adat Betawi. Nah di situ kan ada ondel-ondel ya. Ini ondel-ondelnya kita bisa dibawa udah jadi atau kita tetap buat ondel-ondelnya di sana ya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk ondel-ondelnya mungkin sama dengan yang lain, lebih baik jika dibuat di tempat lomba, Ibu. Jadi tidak membawa jadi. Jadi bisa dibuat di tempat. Dari bahan limbah lainnya atau dari limbah flora, limbah plastik itu bisa dibuat di tempat lomba. Karena Jelas, hari ya? pertama itu 7 jam itu membuat alas dan miniatur rumah adat. Hari keduanya itu membuat kemasan dan finishing. Jadi jika di hari pertama ada aksesoris atau hiasan yang belum selesai, bisa dibuat di hari kedua. Ya. Baik. Silakan kalau mau ada yang bertanya lagi. Waktunya masih tersedia banyak waktu. Oke, yang bertanya melalui kolom chat, ya itu semuanya pertanyaan untuk pengembang aplikasi, nanti akan dijawab oleh tim pengembang aplikasi ya. Ada 2 pertanyaan di kolom chat tersebut. Baik, berikut pertanyaan dari Ibu Endang Fitria. Silakan, Bu. Iya, mau bertanya, Bu, itu kalau kita mau kasihkan miniatur ayam, tapi ayam yang sudah jadi kayak miniaturnya gitu, Bu, apa boleh? Itu saja pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Miniatur ayamnya untuk aksesoris di halaman, Ibu maksudnya? Iya, aksesoris di halaman. Oh, sebaiknya sih untuk aksesoris semua wajib dibuat di tempat ya lomba, Bu. Iya. Karena pasti punya nilai lebih jika Ibu membuat aksesoris atau hiasannya sendiri. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi sekali lagi aksesori ya dibuat di tempat lomba. Tidak boleh membeli yang barang sudah jadi, gitu ya, Bu Lia ya. Baik, berikut pertanyaan dari Ibu Fatimatus. Silakan, Bu, langsung di unmute saja mic-nya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Ya, di sini saya mau menanyakan. Nah, di sini kan kita menggunakan bahan limbah kertas ya contohnya. Nah, semisal bahan itu kita mau buat kayak bubur yang dihancurkan, otomatis kan dijemur selama kurang lebih 2 atau sampai 3 hari. Nah, pertanyaannya di sini ini kan waktunya cuma 7 jam. Apa boleh bahan itu kita buat sebelumnya atau hari sebelumnya? Jadi kita membawanya itu jadinya. Jadi kertas yang sudah dihancurkan tadi, yang sudah dibuat pola, itu boleh kita bawa. Terima kasih, Bapak. Untuk kertasnya itu nanti mau dibuat untuk bagian apanya, Ibu? Untuk dibuat kayak temboknya, semacam tabingnya itu, Bu. Jadi temboknya itu dibuat dari kertas, cuman kertas yang dihancurkan, yang sudah dibuat bubur kertas yang dicampur lem itu. Baik, untuk proses penghancuran kertasnya boleh dibawa ke tempat lomba. Karena kalau dengan waktu 7 jam nanti dijemur di tempat lomba, khawatir tidak memungkinkan. Jadi boleh dibawa, Ibu. Oh, baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu pendamping lomba kreasi barang bekas, jika ada yang ingin ditanyakan, masih tersedia waktu 5 menit lagi. Kalau tidak ada, mungkin kita akan lanjut ke informasi bidang lomba yang lainnya. Terima kasih Ibu Lia atas informasi tentang bidang lomba kreasi barang bekas. Dan Bapak Ibu,
Berikut akan disampaikan informasi atau penjelasan terkait bidang lomba kreasi kriya kayu yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Jayadi. Kepada Bapak Nur Jayadi dipersilakan. Tes. Terima kasih Pak Tony. Selamat pagi Bapak Ibu dan pendamping. Berikut saya akan membawakan materi lomba bidang kriya kayu. Materi lomba adalah membuat perkakas rumah tangga seperti alat memasak dan makan dari bahan kayu solid atau plywood. Jadi contohnya ada di sebelah kanan. Terus peserta boleh menggunakan teknik membentuk atau membuat sambungan kayu dari bahan kayu solid atau kayu lapis yang diturunkan menjadi produk seperti centong, spatula, sobek, garpu, sendok, piring, mangkok, dan lain-lain. Next. Nah, ini adalah alat yang dibutuhkan. Di antaranya nomor 1 sampai nomor 11 itu ada alat kecil ya, jadi bur tangan, klem, terus mesin amplas tangan, gergaji potong atau belah, kemudian mesin serut manual atau elektrik, terus kemudian mesin rotor dengan matanya tentu saja, terus kemudian pahat ukir. Biasanya pahat ukir itu set-setan ya untuk membentuk pola pola bulat atau pola cekung. Kemudian mata bor, yang ke-9 adalah hole saw, yang ke-10 adalah peralatan tukang standar, palu, mistar, dan meteran, dan lain-lain. Terus kemudian yang ke-11 adalah peralatan khusus lain yang diperlukan, pahat, ukir, pahat cuklek, dan alat lainnya yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Kemudian bahan yang harus disiapkan yaitu kayu solid, kemudian kayu lapis atau multipack dengan ketebalan 12-18 mm. Terus kemudian kertas aneka ukuran sebagai pola untuk membuat gambar kerja. Terus kemudian yang ketiga adalah tag oil sebagai bahan finishing untuk top coat akhir. Yang keempat adalah dowel atau morbaut yang perlu disediakan dalam membuat produk tersebut. Yang kelima adalah lem kayu, lem putih atau lem Alteco disiapkan untuk membuat produk tersebut. Terus kemudian teknik pelaksanaannya, A adalah lomba dilaksanakan secara luring atau offline selama 2 hari, yang masing-masing diselenggarakan per hari 5 jam ya, selama 2 hari. Peserta dapat mendiskusikan dengan pendamping strategi penggunaan atau manajemen waktu sehingga selesai tepat waktu. Terus kemudian yang B adalah peserta membuat perkakas rumah tangga dengan tema petunjuk yang telah ditentukan oleh panitia. C, peserta melaksanakan lomba secara luring dalam pengawasan juri. D, peserta membuat produk dengan mengikuti petunjuk yang tertera pada gambar teknik dan gambar model, yaitu gambar desain untuk lomba diserahkan pada saat penjelasan teknik atau technical meeting kepada serta dan pendamping sebelum lomba dimulai. Yang E, teknik pengerjaan penggunaan teknik kerja bangko dan merangkai komponen dengan menggunakan peralatan manual atau semi machinal yang tersedia di lab pada saat perlombaan. Yang F adalah penyelesaian akhir dengan wax atau cat atau semir disesuaikan dengan bahan finishing yang dibawa saat lomba. Yang G adalah peserta diperbolehkan mengembangkan kreasi di beberapa produk supaya ada keunikan atau estetika yang lebih. Terus kemudian teknik penilaian prosedur. Teknik penilaian yang pertama adalah prosedur standar kerja, yaitu peserta diharap memakai pakaian kerja atau wearpack, kemudian kebersihan diri dan kerapian tempat kerja juga masuk dalam penilaian. Yang C adalah perlakuan terhadap alat kerja,
penggunaan alat yang sesuai, profesional, serta penempatan alat pada tempat yang benar, sehingga tidak membahayakan peserta atau orang lain. Penilaian yang kedua adalah aspek kepresisian. Jadi kepandaian membaca gambar dan mengimplementasikannya ke material secara tepat dan benar, sehingga ditemukan presisi yang pas. Penilaian teknik penilaian yang ketiga adalah keterampilan atau teknik. Yang A adalah teknik penggunaan alat dan bahan terkait keamanan standar. Yang B adalah tingkat keterampilan teknik. Yang C adalah tingkat kepresisian, kehalusan dalam pengerjaan. Terus kemudian aspek kreativitas, yaitu adalah keunikan pengembangan kreativitas pada produk. Jadi kreativitas itu menjadi poin, sehingga ada kelebihan antara produk satu dengan produk yang lain. Yang B adalah estetika, yaitu menyangkut keindahan, finishing, dan presisi. Ini adalah bobot penilaian seperti yang sudah di tahun lalu, yaitu prosedur pengerjaan itu 10%. Prosedurnya, terus kemudian kepresisian, kesesuaian ukuran antara yang tertera pada gambar cerdas dengan karya yang dibuat 20%. Jadi karya yang dibuat dengan gambar cerdas ukurannya harus sama. Terus yang ketiga adalah kerapian pengerjaan. Pengerjaan yang rapi mulai dari sambungan hingga finishing. Jadi misalnya kerapian itu misalnya finishing yang halus, terus kemudian cekungan yang mulus dan lain-lain, itu menjadi tingkat kerapian. Yang keempat adalah kreativitas dan karakter kayu yang ditampilkan khususnya pada bidang bagian yang diperkenankan untuk dikembangkan lebih lanjut. Jadi ada beberapa bagian yang bisa dikembangkan atau dibentuk secara khusus untuk menambah estetika. Itu total nilainya adalah 100. Ini adalah beberapa contoh karya, yaitu beberapa peralatan makan yang terbuat dari kayu atau plywood, itu sebagai bahan lomba nanti. Demikian yang saya sampaikan sebagai tim juri Kriya Kayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Jayadi. Selanjutnya kita akan langsung ke tanya jawab. Sudah ada yang raise hand. Silakan Bapak Sultan. Selamat siang Bu. Ya. Saya dari SLB Sengaliat, Bangka Belitung. Dengar Ibu? Dengar Pak. Ya. Saya ingin menanyakan tentang materi di sini. Materinya yaitu perkakas rumah tangga Bu. Yang ingin saya tanyakan, di sini kan artinya diturunkan nanti menjadi sebenarnya centong, spatula, cobek, garpu, sendok, piring, mangkuk dan lain-lain. Nah dari semua jenis itu atau produk itu, boleh tidak kita membuat satu saja Bu? Misalnya kita membuat cobek, itu Bu pertanyaannya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi membuat semua perkakas rumah tangga berupa sendok, garpu mau ditambah sobek tidak apa-apa. Jadi memang ketentuannya yang di awal tadi kan memang ada centong, spatula, sobek, garpu, sendok, piring. Jadi temanya masih di peralatan makan Pak. Jadi silahkan kalau itu dibuat, tetapi yang lain-lain juga harus dicoba karena nanti itu adalah materi lomba yang atau tema yang akan dilombakan nanti. Silakan Pak, enggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Nur. Ini ada pertanyaan lagi ini dari Pak Suarta ya. Baik, silahkan Pak, langsung saja di-unmute mic-nya dan langsung bertanya. Pak Jayadi, silahkan Pak Suarta. Ya, Pak Suarta mana tadi? Nggak jadi raise hand?
Atau mungkin Bapak yang dari SLB Negeri Jepara, Pak. Silakan, Pak. Halo Bapak, Assalamualaikum. Ini Bapak Suwarta. Halo, Assalamualaikum. Bisa diterima Bapak? Bisa. Bapak Suwarta. Oke. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Pak, silakan langsung. Ini Bapak yang saya tanyakan adalah terkait dengan alat dan bahan, apakah disiapkan dari panitia. Yang kedua adalah terkait dengan kalau bahan itu tidak disediakan panitia, bolehkah peserta membuat mal, Pak? Misalnya mal membuat sendok atau garpu atau lain sebagainya, bolehkah peserta menyiapkan mal itu nanti diselesaikan di tempat lomba? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak. Untuk apa? Untuk nanti lomba di pusat itu mal harus dibuat di tempat tempat lomba. Jadi kalau untuk alat itu kami sediakan beserta material, misalnya kayu itu biasanya kami sediakan. Tetapi kalau misalnya ada alat-alat khusus yang mau dibawa seperti misalnya pahat kurang lengkap itu boleh. Tetapi kami mengusahakan untuk peralatan yang kecil pahat pun ini baru kami usahakan supaya peralatan itu. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bapak Sudiono ya dari melalui kolom chat. Apakah boleh kalau mengkombinasikan bambu dan kayu? Itu pertanyaan yang pertama. Saya sekalian aja 3 pertanyaan ya Pak ya, Pak Jayadi. Jadi pertanyaan pertama tadi, apakah boleh kalau mengkombinasikan bambu dan kayu? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah alat-alat yang disediakan panitia apa saja? Dan kemudian alat-alat yang dipersiapkan oleh peserta sendiri apa? Ya, jadi mohon dipertegas katanya. Kemudian apakah harus peralatan makan? Kalau misalnya tempat garam, apakah termasuk di dalamnya? Atau mungkin kalau membuat tempat ya tempat untuk bumbu dapur mungkin ya diperbolehkan enggak ya? Lalu apakah boleh menggunakan alat bubut elektrik modifikasi? Ah, itu ada 4 pertanyaan Pak Nur, silakan dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau material itu nanti memang kalau di sampel itu kan ada kayu, terus kemudian plywood. Tapi mungkin kalau misalnya mau membawa bambu itu juga diperbolehkan karena banyak sekali alat-alat itu yang terbuat dari bambu juga. Tetapi untuk alat ya saya sebutkan. Jadi alat itu sudah kita sebutkan di Juknis, itu sudah ada semua alatnya, dan itu saya sudah berkoordinasi dengan panitia untuk menyediakan karena alat yang kita sebutkan itu minimal bisa membuat produk-produk yang akan kita lombakan sehingga kita tidak membebankan misalnya butuh alat yang agak berat harus dibawa peserta. Jadi peserta mungkin hanya membawa alat-alat yang kecil, misalnya seperti pahat, seperti coret dan lain-lain yang dibutuhkan untuk membuat tambahan sarana estetis di alat-alat atau perkakas rumah tangga. Nah, untuk bentuk-bentuk lain itu sementara kami hanya di fokus produk alat makan. Jadi kalau tempat bumbu belum, supaya peserta bisa fokus, terutama nanti
dengan masalah bentuk, dengan masalah kehalusan, dengan masalah presisi dan lain-lain. Karena kalau kita nanti melebar ke alat bumbu dan lain-lain, takutnya nanti tidak fokus ke produk yang dilombakan. Itu, terima kasih. Satu lagi Pak. Ada lagi satu Pak? Iya, tadi boleh menggunakan alat bubut elektrik modifikasi? Enggak boleh. Jadi yang boleh hanya membuat produk yang ada di tempat lomba. Jadi tidak ada modifikasi. Iya. Itu semua terbuat dari kayu, semuanya sama karena nanti akan diarahkan atau diawasi oleh Dewan Juri. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Nurjayadi. Bapak Ibu, masih ada yang ingin dipertanyakan? Baik, kalau tidak ada yang raise hand, oh ini. Dari SLB Jepara, silakan Pak. Bapak yang dari, iya silakan. Ya, terima kasih Pak. Halo. Ya Pak, sudah jelas. Halo Pak. Iya. Terkait dengan produk perabot rumah tangga ya Pak. Iya. Itu enggak ditentukan jumlahnya aja Pak. Berapa gitu yang dibuat cendok, garpu, terus sumpit atau gimana itu Pak? Kalau jumlahnya kita tidak tentukan, kurang lebih seperangkat itu ya misalnya ada 2 cendok, 2 garpu atau peralatan lain. Tetapi kalau misalnya kita terlalu banyak nanti kita juga menyangkut waktu karena waktunya kan sudah kita batasi. Jadi nanti kurang lebih sebagai latihan nanti misalnya untuk audisi di daerah itu kurang lebih apa yang kita contohkan di gambar itu saja yang dibuat. Kalau pengembangan produk lain misalnya di luar itu ya nggak usah dulu Pak, karena nanti waktunya jadi melebar. Jadi fokus ke beberapa produk alat makan itu aja. Oh iya. Terus itu pakai packaging apa enggak ya Pak? Packaging enggak Pak. Semisal ya itu packaging dibuat dari rumah. Terus itu untuk menghias produk itu boleh apa enggak Pak? Dibuat dari apa Mas? Dibuat dari rumah untuk menghias biar menarik itu boleh apa enggak Pak? Benar. Jadi kalau di contoh tadi sebenarnya packaging ada. Jadi misalnya itu kan ada bambu, terus kemudian ada kotak dari plywood, itu juga satu tempat untuk menampung packaging alat. Jadi memang alatnya diutamakan, tapi nanti akan saya discuss dengan juri bahwa packaging itu membuat produk yang dibuat itu lebih menarik, itu juga oke Pak. Iya. Silakan Pak, enggak apa-apa Pak. Berarti boleh ya Pak, itu dibuat dari rumah ya Pak? Boleh. Tetapi untuk lomba itu tidak boleh Pak. Lomba semua harus dibuat di tempat lomba. Jadi tidak yang boleh dibawa dari rumah. Iya itu kan packagingnya kan untuk menghias saja sih Pak. Kalau dibuat dari rumah kan enggak masalah gitu ya. Oh enggak bisa Pak. Kalau lomba harus semua di tempat lomba. Jadi yang dari rumah kalau memang ada ketentuan nanti di juknis itu memang harus ada yang dibawa, akan kami sampaikan. Tapi sementara ini kita kalau tidak ada yang kita sampaikan membawa material dari rumah itu berarti tidak perlu. Jadi hanya fokus di tempat lomba. Itu berarti Pak. Packaging nggak usah ya Pak? Nggak usah Pak, nggak usah. Ya. Berarti fokus dari cendok garpu itu ya Pak? Nggih. Iya. Siap. Makasih Pak. Nggih, maturun. Ya. Masih ada 2 pertanyaan. Yang satu dari Bapak Edi Sudiono, Pak Nur, ini ingin memperjelas. Mungkin tadi kurang jelas disimak oleh Pak Edi gitu ya. Untuk kombinasi kayu dan bambu itu jadinya gimana Pak? Boleh atau enggak ya? Nah, itu pertanyaan pertama Pak, untuk minta diperjelas lagi. Lalu yang kedua, apakah ada jumlah minimal yang harus dibuat untuk kria kayu? Pak, bukannya temanya alat rumah tangga? Itu pertanyaannya. Silakan. Iya. Pak.
Kalau temanya alat rumah tangga, kurang lebih jumlahnya itu kurang lebih ya antara 4 sampai 6, kurang lebih. Jadi untuk jumlah itu nanti kami sesuaikan juga dengan jadwalnya. Kalau terlalu banyak nanti malah takutnya tidak jadi. Jadi kurang lebih itu. Terus kemudian untuk bahan yang kami anjurkan di sini itu sementara baru kayu solid atau kayu lapis. Jadi kayu solid atau plywood, bukan bambu sebenarnya. Jadi nanti kalau kami menyediakan bahan kayu solid dan plywood, berarti tidak boleh menggunakan material lain, misalnya bambu. Jadi apa yang kami sediakan itu yang harus dipakai oleh peserta lomba. Gitu. Jadi peserta lomba tidak wajib membawa bahan atau material dari daerah, tetapi material yang disediakan panitia itu yang dipakai. Gitu, Pak. Jadi tidak boleh ya? Tidak boleh. Kalau misalnya memang nanti ada bambu yang disediakan panitia ya boleh digunakan sebagai kombinasi. Tapi kalau hanya 2 material yang disediakan ya 2 itu harus dimanfaatkan. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Nurjayadi. Nah ini ada dari Pak Wiyatno, sudah raise hand. Silakan Pak Wiyatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini yang saya tanyakan itu untuk membuat, contohnya kita membuat sendok atau membuat centong, itu kan kita perlu membentuk kayu menjadi cekung ataupun cembung. Nah, itu seandainya kita dari rumah itu membawa alat untuk mempermudah anak untuk membentuk cekungan atau cembungan, boleh atau tidak? Terima kasih. Oke, alat untuk penunjang boleh Pak. Jadi misal tadi kan sudah saya sampaikan, misalnya alat-alat kecil seperti pahat. Kalau nanti pahat yang disediakan panitia, misalnya kalau bicara pahat kan kalau di Jepara banyak ya, 1 set mungkin bisa isi 35 misalnya. Tapi kalau pahat yang dari panitia misalnya kalau kita beli di toko yang set-setannya isinya 6 atau 8, itu peserta boleh membawa alat bantuan untuk memperindah, mempercantik dan mempercepat pembuatan karya. Gitu Mas, dari Dewan Juri. Oh gitu. Kalau yang alatnya itu berbentuk modifikasi mesin kecil Pak, misalkan itu bisa enggak? Alat selama itu berguna untuk mempercepat atau membentuk barang itu lebih efisien atau lebih halus, silakan dibawa Pak. Jadi ini untuk semua peserta, boleh. Jadi yang kami sediakan itu sebenarnya alat-alat standar, tetapi kalau misalnya nanti di audisi daerah itu sudah menggunakan alat-alat khusus yang sudah latihan di sana, ya silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Pak Nur ada pertanyaan lagi nih melalui kolom chat. Bolehkah membawa pola atau ukuran pada saat lomba? Tidak boleh Pak. Jadi pola atau ukuran hanya dibuat pada saat peserta ada di arena lomba. Oke. Begitu ya jawabnya Bapak Kus Yulikan. Jadi tidak boleh membawa pola atau ukuran pada saat lomba. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau mau ada pertanyaan lagi, silakan ditulis di kolom chat atau silakan Bapak Ibu bisa raise hand. Kalau tidak ada, sudah dijawab. Oh, ya. Silakan Pak Nur, gimana? Alat itu tadi mungkin kalau saya mungkin salah dengar, yang tak maksud itu alat untuk membuat perkakas, bukan Kalau alat untuk membuat sebagai pengganti misalnya pahat, misalnya kayak gerinda itu kan sebagai pembantu, itu boleh. Kalau tadi kan ditanyakan modifikasi elektrik ya, alat yang ditanyakan ya. Kalau modifikasi elektrik itu maksudnya kalau itu alat untuk membuat produknya itu boleh. Oke. Jadi boleh ya? Boleh Pak.
Baik. Ini pertanyaan lagi di kolom chat. Ya. Hanya untuk mempertegas ini, Pak. Ya. Misal kami membuat tempat minum. Ya. Apa kami tetap diwajibkan membuat sendok dan lain-lain? Iya, karena materi lomba itu kan membuat alat sendok, garpu dan lain-lain. Kalau Anda membuat tempat minum ya tidak masuk ke nominasi. Jadi nanti tergantung. Ini kan yang saya sampaikan di juknis ini kan contoh. Jadi materi lomba nanti bisa fokus hanya di sendok garpu gitu. Ini contoh. Jadi kalau misalnya para peserta dari daerah mau membuat atau latihan membuat produk, ya inilah yang harus dibuat latihan. Jadi bisa ada gelas, bisa ada tempat sendok, bisa sendok garpu dan apa peralatan lain yang berhubungan dengan peralatan makan. Gitu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Nur. Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Jadi bagaimana ini kira-kira masih ada waktu ya untuk satu bidang lomba lagi sebelum kita break. Kita akan langsung saja menyimak paparan bidang lomba membatik yang akan disampaikan oleh Ibu Mila Karmila. Silakan Bu Mila. Bu Mila, silakan Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Tony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izinkan Ibu Bapak sekalian yang sudah berkenan hadir, saya mewakili tim juri lomba membatik menyampaikan juknis terkait bidang lomba membatik. Untuk persyaratan ini sudah jelas tunanetra, tunarungu, tunadaksa atau autis pada satuan pendidikan khusus, kemudian peserta lahir setelah 1 Juni tahun 2001. Next, untuk tema tahun ini membatik mengusung tema ini memang kita arahkan ke produk fashion berupa rok lilit. Ini tetap temanya juga mengusung batik kontemporer. Kemudian ukuran dari produk membatiknya itu lebar 115, panjang 175, dan durasi lomba ini dengan pertimbangan beberapa pengalaman dari tahun sebelumnya, kita 15 jam itu dibagi 3 hari. Next. Kemudian ada beberapa alat dan perlengkapan yang dibawa oleh peserta dan ada juga yang nanti akan disediakan oleh panitia. Yang oleh peserta ini yang pertama, ini pertimbangan teknis juga. Kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya itu di on the spot untuk pembuatan desain, untuk tahun ini desain motif batik yang sudah diwarnai dengan pensil warna itu sudah dibawa atau disiapkan oleh masing-masing peserta dari daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, jas kerja atau celemek, kemudian pensil 2B, spidol hitam, kemudian penghapus. Ini memang nanti akan digunakan untuk memindahkan motif, untuk ngeblat atau ngareng-reng. Kemudian yang terakhir itu kompor gas portable, ini dengan pertimbangan dari pengalaman sebelumnya, sehingga kami mempertimbangkan bahwa untuk kompor itu akan lebih baik kalau misalkan masing-masing peserta membawa dari provinsi masing-masing dan nanti untuk gasnya itu akan disiapkan oleh panitia. Kemudian alat dan bahan yang disiapkan oleh panitia, kertas roti, kemudian meja gambar, kursi untuk peserta, bangku, tempat sampah. Nah ini canting biasanya 1 paket untuk ngereng-reng, kemudian untuk loron, nembok, dan isen-isen. Kemudian malam batik, dan bahan utama ini memang dengan pertimbangan
biaya ini kita putuskan nanti bahan yang digunakan berupa mori primissima, kemudian ada taplak atau sasaban, kemudian wajan, kemudian gas ya, untuk kompor tadi sudah disediakan oleh peserta, jadi gas disediakan oleh panitia. Kemudian juga ini pewarna kain atau pewarna untuk batik, itu nanti akan disediakan panitia berupa naptol, kemudian indigosol, dan remasol. Jadi ini catatan juga untuk seluruh peserta, itu tidak boleh membawa pewarna dari daerahnya, jadi sudah disediakan. Kemudian hair dryer ini dengan pertimbangan kalau cuaca tidak memungkinkan gitu ya. Yang terakhir itu adalah rak display, jadi nanti tidak ada packaging untuk batik ini karena nanti kita harapkan hasil dari produk batik akan ditata atau didisplay ya. Dan itu juga akan memudahkan ketika proses kami tim juri untuk penilaian. Next. Kemudian untuk teknik pelaksanaan ini kita sudah start di hari setelah technical meeting, peserta akan dibawa langsung ke lokasi, jadi menyiapkan alat dan bahan, kemudian peserta menyiapkan untuk proses yang pertama adalah memindahkan motif. Jadi di 1 jam di hari pertama itu peserta sudah menyicil proses ngereng-ngereng atau ngeblat. Kemudian di hari kedua ini durasi waktunya memang 7 jam. Kemudian peserta melakukan proses lanjutan membatik atau nyanting, kemudian proses pewarnaan dan pelorodan, dan di hari ketiga itu finishing. Dan ini ada catatan juga untuk para pendamping dan juga peserta. Ini proses yang sudah tadi disampaikan, baik itu di hari pertama, kedua, dan ketiga, itu sifatnya fleksibel. Jadi artinya kalau misalkan ada peserta yang sudah selesai atau menyelesaikan di satu proses, bisa lanjut ke proses berikutnya. Jadi tidak menunggu gitu ya. Itu jadi catatannya. Kemudian untuk aspek penilaian itu ada 2, yaitu yang pertama visualisasi desain batiknya, kemudian kreativitas desain batik, kesesuaian dengan tema, kemudian total look desain batiknya, kemudian yang kedua ini hasil karya dari batik itu sendiri. Ini pertama yang dilihat adalah konsistensi bentuk hasil nyantingnya. Kemudian yang kedua aspek kerumitan motif yang dibuat, bisa dilihat dari isen-isen, kelowongan atau tembok. Kemudian komposisi motif batik sesuai dengan produk yang dibuat. Ini di sini produknya rok lilit. Kemudian kualitas warna yang dihasilkan sesuai dengan desain batik yang sudah dibuat. Dan terakhir adalah total look batik yang dihasilkan sesuai dengan produk fashion atau rok lilit. Next. Adapun penilaian ataupun bobot ataupun aspek yang kita nilai, yaitu kita amati. Yang pertama dilihat dari desain batik itu bobotnya 10%, kemudian aspek proses ngeblat atau ngereng-ngerengnya 10%, kemudian penyantingan 30%, pewarnaan 20%, total look itu batiknya itu 30%, sehingga nanti hasilnya 100%. Demikian paparan mengenai lomba membatik. Ya, terima kasih Bu Mila. Bapak Ibu pendamping peserta lomba membatik, silahkan jika ada pertanyaan untuk raise hand atau mengetik di kolom chat. Kalau sudah ada 2 pendamping ini dari Ibu Heni Herlina, silahkan Bu. Masih di mute Bu, di unmute dulu Bu. Di unmute dulu Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Punten. Waalaikumsalam. Bapak Punten dari SLB Negeri Taruna Mandiri, mau bertanya tentang pewarnaan ya Pak. Ini kan pakai indigosol
naftol ataupun remasol. Nah, kita kan menggunakan air panas, apa air panasnya itu disediakan dari situ atau bagaimana Pak? Karena kan semua peralatan berarti sudah disediakan termasuk dengan pewarna-pewarna yang lain, dan untuk siswanya sendiri meracik sendiri begitu Pak? Punten. Ya, silakan Bu Mila, ke Ibu Mila ya. Baik, terima kasih Ibu. Tadi yang pertama untuk peralatan, kemudian termasuk juga air, mungkin nanti ini akan disediakan oleh tim panitia ya. Jadi peserta hanya membawa desain yang sudah dibuat dan juga alat-alat tulis untuk nanti digunakan ketika memindahkan atau ngeblat ya, memindahkan motif pada kain mori. Itu saja yang dibawa dari daerah asalnya gitu ya. Kemudian ketika peracikan pewarnaan ya, nanti peserta juga meracik sendiri dan akan dibantu nanti oleh ada tim mungkin nanti di lapangan ya. Itu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Baik Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mila. Pertanyaan berikutnya silahkan Ibu Siti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya dari SLB Mulatsari Rabaturutno, Wonogiri, Jawa Tengah. Ini mau menanyakan yang pertama, itu apakah kain tersebut bisa dijahit dari rumah, maksudnya yang tepinya itu dijahit dari rumah. Kemudian yang kedua, apakah pola sudah digambar di kain, itu boleh atau enggak? Baik Ibu, perlu saya tegaskan kembali, itu bahan nanti kan akan disediakan panitia Bu, jadi kain morinya itu tidak dibawa dari daerah masing-masing. Jadi nanti disediakan oleh panitia, jadi jelas semua proses itu dilakukan di lokasi kecuali yang desain ya. Kemudian untuk finishing memang di situ ada sebetulnya ya. Jadi kami fokuskan, kami kemarin diskusi, kita fokuskan ke membatiknya gitu Bu. Kalau memungkinkan nanti masih ada waktu sisa, itu bisa dijahit mungkin nanti dengan jahit tangan, tapi kalau tidak pun itu kita tidak mempermasalahkan itu ya, karena memang di sini kita fokus ke motifnya, begitu Bu ya. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan berikut dari ini Bapak atau Ibu ya, soalnya kameranya ditutup ini, dari SLB Negeri siapa? Kandangan ya. Ya, silakan Bapak atau Ibu ini. Halo, Bapak Ibu dari SLB Negeri Kandangan, silakan. Baik, kalau gitu langsung saja ke Ibu Siti Kalimah ya. Silakan Bu Siti Kalimah. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, Ibu, saya ini mau bertanya. Kebetulan kami dari SLB Berbah ya, Jakarta, mau menanyakan tentang persyaratan untuk lomba membatik. Itu kan tadi di situ hanya ada hanya tunarungu, ada beberapa. Kalau misalnya tunagrahita boleh nggak ya? Tadi tunarungu, tunadaksa sama autis nih. Kalau tunagrahita boleh nggak Bu? Saya aja yang jawab kali ya. Nanti akan disampaikan di sesi terakhir ya, bagaimana ketentuan persyaratan peserta, kemudian siapa saja yang bisa ikut lomba di bidang-bidang lomba LKS ini. Nanti akan disampaikan Bu. Oh, ini tadi persyaratan di pembatik kok hanya tunarungu, tunadaksa sama autis. Persyaratannya yang sudah tertera tadi. Ibu ya Bu, pertama persyaratan itu sudah dibuat juga di pedoman ya. Jadi kalau memang tidak ada untuk tunagrahita ya, memang lomba itu bukan untuk jenis kekhususan tunagrahita gitu Bu. Ya, silakan dibaca lagi di pedoman ya.
Dan nanti juga akan disampaikan di sesi akhir gitu ya. Dan sebelum ke Pak Murdiansyah, ini ada apa namanya pertanyaan gitu. Kalau di Juknis katanya ya, sebentar. Kalau di Juknis ukurannya itu 150, tapi tadi Ibu mengatakan 175, Bu. Yang betul yang mana nih, Bu? Baik, terima kasih Pak Tony. Ini setelah kami tim juri berdiskusi, tadinya memang ukurannya 150 dengan pertimbangan pada proses finishing itu akan ada tali ya. Tapi kemudian karena ini on the spot jadi offline, jadi kita putuskan tidak ada tali ya. Jadi karena prosesnya juga membatiknya lama, jadi sehingga ukurannya kita tambahkan menjadi 175 ya. Mungkin nanti akan ada revisi di Juknis juga terkait dengan ukuran tersebut. Demikian Pak. Terima kasih Bu. Kemudian ada pertanyaan lagi ini lewat kolom chat. Akan saya bacakan. Apa saja warna yang disediakan, Bu? Apa saja warna yang disediakan? Kemudian apakah boleh menggunakan warna remasol saja? Silakan Bu Mila. Ya, baik. Tadi sebetulnya sudah disampaikan itu beberapa warna yang akan kita siapkan. Ini juga koordinasi dengan tim di lapangan. Nanti ada remasol, indigosol gitu ya. Jadi peserta silakan bisa memilih beberapa bahan pewarna tersebut sesuai dengan desain yang sudah disiapkan sebetulnya ya. Ini harus kesesuaian. Jadi pencampuran warna itu memang akan sangat tergantung dengan desain yang sudah dibuat gitu ya. Jadi kalau misalkan dia atau peserta itu hanya memilih remasol saja, dipersilahkan gitu ya. Jadi kita atau tim mungkin juga di lapangan nanti menyediakan warna-warna tersebut gitu. Demikian. Oke, terima kasih Bu Mila. Ya, silakan Pak Murdiansyah. Kalau ada yang mau ditanyakan ke Bu Mila, langsung di-unmute saja mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan rekan-rekan semua, saya dari SLB Negeri Semeliat ingin menanyakan masalah ini, Bu. Tadi masalah desain, Bu. Masalah desain, di situ dikatakan kita disuruh membawa desain yang sudah jadi. Nah, pertanyaan saya, Bu, desain yang dimaksud itu desain yang dalam gambar kecil yang ukuran kertas A4 biasanya, atau desain yang sudah bisa besar, Bu. Misalnya kan kita mau membuat motif yang untuk ukuran 115 itu kan tinggi tuh. Nah, kita membuatnya bentuknya sampai ke atas sana. Itu kan berarti memerlukan bidang gambar yang sangat besar. Nah, itu motif yang seperti itu yang kita sudah gambar, nanti baru kita pindahkan ke kertas roti, baru kita pindahkan ke kain. Nah, bagaimana gitu, Bu? Mohon penjelasannya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk desain yang sudah disiapkan dari masing-masing daerah itu adalah desain yang ukuran A4 ya. Jadi desain yang sudah diwarnai. Jadi proses memindahkan motif nanti kita siapkan kertas rotinya ya sesuai dengan ukuran batiknya atau morinya itu dilaksanakan di tempat. Jadi di hari pertama itu. Jadi setelah technical meeting baru dilakukan proses pemindahan motif yaitu membuat motif atau memindahkan motif daripada kertas roti untuk kemudian dipindahkan ke kain mori. Jadi kalau memang ada peserta nanti karena pengalaman sebelumnya ada juga yang langsung di kain morinya itu tidak jadi masalah gitu ya. Jadi yang boleh dibawa itu dari peserta itu desain motif yang sudah diwarnai dalam ukuran A4 itu yang nanti akan diserahkan pada tim Dewan Juri itu. Begitu Bapak ya. Terima kasih Bu. Baik. Terima kasih Bu Mila. Dan pertanyaan berikut dari Ibu Aryani ya, dari SKH Negeri 01. Silakan Bu Aryani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari SKH Negeri 01 Kabupaten Tangerang, Banten.
Yang saya tanyakan di sini Bu mengenai sinopsis apakah diperlukan, karena kita kan membuat tema, jadi mungkin apa ada keterangan bahwa tema itu menerangkan apa. Yang kedua yaitu kuas Bu, apakah kuas ini juga disediakan oleh panitia, karena kebetulan kuas yang kami gunakan ini kami bikin sendiri Bu dari spon. Apakah sama? Karena biasanya kalau siswa SLB itu biasanya udah pakai itu, kadang maunya itu gitu loh Bu. Yang ketiga, pertanyaan saya ini Bu, berdasarkan persyaratan yang saya baca dibatasi ya Bu, pendampingnya putra, maka pesertanya juga harus putra, gitu ya Bu. Itu kenapa ya Bu? Soalnya kan guru batiknya juga perempuan, tapi pesertanya ini laki-laki Bu. Bagaimana ya Bu? Mungkin bisa ada penjelasannya. Terima kasih, begitu saja Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, yang pertama terkait dengan tema ya, ini mungkin agak luput. Tema itu nanti disertakan bisa terpisah ya terkait tema. Jadi ada deskripsi tema dari desain motif batik yang dibuat di masing-masing peserta atau daerahnya, itu disertakan dengan desainnya ya. Kemudian yang kedua terkait tadi alat ini ya, tadi koas ya, koas biasanya memang masing-masing anak itu biasanya suka memiliki koas khusus ya, yang dibuat dari tadi misalkan dari busa khusus ya. Ini memang kalau untuk proses mencolet ya, kalau memang si anaknya itu sudah punya dan itu dia sudah merasa ini dengan nyaman dengan alat itu, kami persilahkan ya, khusus untuk nyolet saja Bu ya, yang kuas itu. Jadi boleh membawa dari daerahnya masing-masing. Satu lagi tadi apa ya Pak Tony? Ya, mengenai pendamping ya, pendamping kenapa harus yang sama jenis kelaminnya? Atau ini saya aja ngejawab kali ya Bu ya. Bu Aryani, nanti kan si peserta itu akan menginap di hotel ya, kemudian panitia hanya menyediakan satu kamar untuk peserta gitu dan pendampingnya. Kalau misalnya pendampingnya jenis kelaminnya laki-laki dan pendampingnya itu perempuan, nah ini yang akan kesulitan adalah pengaturan kamarnya. Seperti itu Bu. Bisa dipahami Bu? Kecuali kalau mungkin nanti kontingen di sana, kalau ada di kontingen Ibu ada yang ikut lomba lain gitu ya, dan berbeda jenis kelamin, itu bisa tukeran, nah itu lain lagi urusannya ya Bu ya. Tapi kita menjaga hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Gitu ya Bu. Oke, selanjutnya ke Bapak siapa ini dari SLB Negeri Kandangan. Silakan Pak. Jelas Pak suaranya. Oh, jangan-jangan Bapak terkendala dengan audio ini. Atau ditulis aja di kolom chat. Dan saya ingin menegaskan bahwa pertanyaan dari Ibu Titin tadi sudah terjawab ya, mengenai pola yang akan diaplikasikan pada kain batik itu. Ya. Oke, Bapak Agus Riono, silahkan Pak. Dari SLB Yakut Purwokerto. Ya, terima kasih Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, sebelumnya saya mau tanya itu, tadi kan yang disampaikan kan cuma untuk kompor gas ya Pak. Sementara kan kami menggunakannya kompor listrik. Apakah diperbolehkan untuk perlombaannya menggunakan kompor listrik itu loh Pak? Seperti itu. Ya baik, terima kasih Pak Agus. Itu memang kompor listrik justru lebih bagus dan lebih aman mungkin ya dibawa-bawa. Kami persilahkan gitu ya. Itu lebih bagus kalau memang masing-masing provinsi punya.
Dan ini meringankan juga panitia. Wah, termasuk ini Bu, dari Pak Edi nih, boleh menggunakan canting elektrik nggak Bu? Kalau untuk canting supaya merata gitu ya, canting kayaknya tidak bisa ya, karena nanti presisi dan juga kecepatan itu akan berbeda mungkin ya, hasilnya juga ya, supaya nanti tidak ini Pak, kalau canting sudah ke teknis itu nampaknya tidak bisa, jadi harus canting manual, yang beda dengan kompor gitu ya. Gitu. Ya, pertanyaan berikutnya, ini warna yang disediakan oleh panitia itu Bu, warnanya itu merah, kuning, biru, hitam atau apa? Atau warna primer saja, atau warna sekunder juga? Baik, nanti kita akan diskusikan dengan tim juri yang lain. Memang biasanya itu warna itu semua kami sediakan ya, dan memang ini butuh tim toolman atau tim teknis di lapangan untuk membantu ketika proses meracik warna ya. Jadi dari warna primer itu bisa dikomposisikan untuk warna sekunder dan seterusnya sesuai dengan warna yang diharapkan gitu. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Bu Mila. Wah, ini juga nih, kalau pendampingnya bukan guru atau TU, boleh nggak ya gitu. Jadi juga Bapak Ibu, sebetulnya pendamping itu diharapkan akan yang dapat membantu kemudahan dan kelancaran peserta untuk mengikuti lomba. Kalau misalnya si tata usaha, ya orang dari bagian tata usaha itu sedikit banyak memahami tentang batik gitu ya, kemudian dapat juga membantu kemudahan dan kelancaran peserta itu dalam mengikuti lomba, ya dipersilahkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, dan masih dalam kolom chat, di pedoman LKSN untuk peserta yang mengikuti membatik, kategori jenis keternaannya tertulis tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autis. Sedangkan di slide tampil tidak tertulis tunagrahita, malahan ada tunanetra. Waduh, apakah benar ini? Malahan ada tunanetra katanya. Tidak ada. Slide-nya saya silakan. Apakah benar? Di slide pertama katanya. Tidak ada Pak, masa membatik tunanetra. Mungkin Bapak tadi kurang fokus untuk mengikuti paparan ini gitu ya Pak ya. Ini Pak, jadi persyaratannya itu tunarungu, tunadaksa, autis gitu ya. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Mila cukup jelas dan kelihatannya tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu pendamping. Kita akan terus lanjut ke bidang lomba yang lainnya. Terima kasih Bu Mila. Bapak Ibu, jika ada yang akan melaksanakan sholat zuhur, dipersilahkan, tetapi setelah itu kembali bergabung di ruang virtual ini. Baik, berikut untuk bidang lomba menjahit ya, akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Dwi Jayanti MPD dari Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ini sudah agak lewat di jam siang ya, tapi mohon maaf untuk sedikit lagi karena hanya tinggal 3 bidang lomba ya Pak Tony ya.
Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi lomba tentang menjahit ya. Untuk materi lomba kali ini adalah pembuatan blazer business casual ya. Karena sebelum-belumnya kita sudah mencoba untuk membuat busana pesta dan segala macam, kali ini lebih menekankan pada blazer. Baik, kan saya jelaskan. Blazer termasuk dalam kelompok jacket ya. Menyerupai jas, tapi bukan jas ya Bapak Ibu ya. Jas lebih memiliki ciri khas formal dengan bentuk bahu yang terstruktur atau kaku ya. Sementara blazer memiliki style jas, namun sedikit kurang formal atau kurang unstruktur. Stylenya sederhana sehingga tampilan blazer terlihat lebih feminin. Blazer dibuat menggunakan warna bahan polos, namun tidak memungkinkan juga menggunakan bahan bermotif. Penggunaan blazer sebagai outfit atau sebagai luaran ya, dikombinasikan dengan gaun ya, rok, celana, dan blus. Ini kadang-kadang kita bisa sebut dengan 2 pieces atau 3 pieces. Berkaitan dengan mengangkat kearifan lokal daerah, khususnya kain khas kearifan lokal, bila dikombinasikan pada blazer yang akan dibuat, akan lebih meningkatkan nilai blazer itu sendiri. Untuk kriteria materi lomba pembuatan blazer business casual, yang pertama, menerapkan atau menggunakan kerah jas. Ya, kalau kita bicara keras jas, tentunya ada label ya, bagian lengkap yang pelapis, kemudian ada kerahnya sendiri, yaitu kerah jas. Kemudian yang kedua, belahan di bagian depan dengan menggunakan 1 kancing. Yang ketiga, panjang blazer diukur dari bagian pinggang ke bagian bawah sepanjang 45 cm. Keempat, memakai garis princess bagian depan dan belakang. Jadi bagian depan blazer itu menggunakan garis princess dan bagian belakang juga ada garis princess. Nah, untuk penentuan garis princessnya silahkan Bapak Ibu menentukan dibuat dari mulai bahu atau dari kerung lengan. Ya. Blazer menggunakan lengan panjang ya, sampai ke lingkar lengan, tidak menggunakan furing ya, karena ini adalah blazer berbeda dengan jas. Jadi blazer yang ini tidak menggunakan kain furing. Namun menggunakan bahan pelapis untuk membentuk blazer itu sendiri, yaitu bahan pengeras yang namanya triko atau trikot. Nah, trikot ini adalah bahan pengeras yang memiliki perekat atau lem yang akan dilekatkan dengan menggunakan setrika. Bahan utamanya adalah polos, nanti akan dikombinasikan dengan bahan tradisional daerah pada bagian tertentu. Finishing menggunakan jahitan tangan seperti di kelim lengan, kelim bawah blazer, dan menjahit kancing itu sendiri. Alokasi waktu pembuatan blazer dialokasikan selama 13 jam A 60 menit. Ini adalah ukuran yang akan digunakan untuk pembuatan pola. Lingkar badan 106 cm sudah termasuk dengan kelonggaran ya Bapak Ibu. Kemudian panjang punggung 37 cm, lebar punggung 34 cm, lingkar pinggang 78 cm, lingkar panggul 110 cm, sudah termasuk kelonggaran, jadi tidak perlu ditambah lagi. Kemudian lebar bahu 13 cm dan panjang lengan sepanjang 57 cm. Berikut adalah bahan dan alat. Bahan yang disiapkan oleh panitia untuk tiap peserta. Yang pertama adalah bahan utama. Ya. Bahan utamanya dari Maxi Style, ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian warnanya cerah,
ukurannya yang akan diberikan sekitar 2,5 meter. Kemudian ada kain triko atau trikot. Ini biasanya bukan bahan tenunan, tetapi bahan tempa atau non-woven, ya. Memiliki perangkat atau lem. Diberikan sepanjang 1,5 meter. Kemudian ada benang jahit, benang obras, kancing hias sebagai penutup. Kemudian nanti peserta akan diberikan black box atau yang berisi bahan hiasan. Isinya ada pita, renda, payet, benang sulam, manik-manik, dan sebagainya. Nanti peserta yang akan memilih mana bahan hiasan yang cocok pada blazer yang akan dihias. Kemudian yang ketujuh, pita ukuran, karena ukuran nanti akan dinilai ya, sebagai salah satu bagian dari kriteria penilaian. Jadi peserta juga akan diberikan pita ukuran yang sama, supaya sama-sama ukurannya. Baik. Kemudian ini adalah alat jahit yang disiapkan panitia. Ada mesin jahit high speed, pasti Bapak Ibu sudah paham ya, karena sudah sering kita menggunakan. Kemudian, untuk mesin jahit high speed, untuk satu peserta 1 buah. Kemudian ada mesin jahit penyelesaian atau mesin obras. Ini akan disiapkan untuk per kelompok, tidak satu orang satu. Kemungkinan satu mesin jahit penyelesaian untuk 5 peserta. Kemudian meja potong satu peserta 1. Kemudian meja setrika, berikut setrika listriknya. Satu peserta mendapatkan 1 set. Ada semprotan atau sprayer untuk bantu pada saat menyetrika. Kemudian disiapkan juga keranjang pakaian untuk meletakkan bahan utama dan aksesoris lainnya. Ada keranjang sampah untuk membuang sisa-sisa dari kain-kain yang tidak dipakai atau benang. Kemudian peserta juga akan disiapkan dummy atau paspop size M. Setiap peserta mendapatkan 1 dummy. Yang ke-10 ada obeng atau screwdriver untuk membuka atau memperbaiki, mengganti jarum, baik jarum untuk mesin jahit maupun untuk mesin penyelesaian. Yang terakhir juga peserta disiapkan bangku atau dingklik untuk duduk khususnya pada saat menjahit. Bahan dan alat yang dibawa peserta. Berikut ada 4 yang ada di dalam slide. Bapak Ibu, peserta nanti akan membuat desain 2 dimensi, artinya desain ini akan diberi warna sesuai dengan sketsa yang ada atau dengan terutama khususnya pada bagian penggunaan atau kombinasi dari bahan khas daerah. Ya. Kemudian pola blazer sesuai dengan desain, jadi nanti anak-anak membuat pola blazer sesuai dengan desain yang ada, bisa dalam bentuk pola jadi atau lembaran pola. Kalau Bapak Ibu anaknya membuat dalam lembaran pola besar, nanti di tempat lomba harus menggunting pola itu sendiri sesuai dengan potongan-potongan polanya. Tetapi kalau peserta nanti membuat pola jadi, berarti pola itu sudah sesuai dengan potongan polanya. Berikut dengan lebar kampuhnya. Kemudian tentunya tidak lupa membawa alat bantu jahit seperti gunting kain, gunting kertas, clipper, pendedel, jarum, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan pada saat menjahit.